Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini berbicara mengenai pohon, ya. Jadi Alkitab ini banyak bicara tentang pohon, tapi itu merupakan simbol, ya, pohon itu. Alkitab ini bahasanya banyak bahasa simbol, ya. Bahkan secara khusus kalau kitab Wahyu itu, itu kitab dengan bahasa simbol. Tidak bisa dibaca secara harfiah atau letterlock seperti itu, ya. Simbol itu artinya dari suatu tanda begitu, ya, itu ada makna di baliknya, ada suatu arti di baliknya, ya. Misalnya kayak simbol lalu lintas, ada P dicoret, itu artinya dilarang parkir, ya, dibacanya jangan P dicoret. Atau ada S dicoret, itu jangan dibilang S dicoret, itu artinya dilarang berhenti di situ, ya. Nah, pohon di dalam Alkitab itu simbol. Dia melambangkan apa? Karena di Taman Eden itu ada pohon, nanti di Langit dan Bumi Baru juga ada pohon. Beda itu, ya, nanti kita lihat, ya. Kalau di dalam Taman Eden itu ada pohonnya itu, kalau saya baca di pasal 2 Kejadian itu ayat yang 9, Tuhan di situ menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi. Itu satu jenisnya, ya, menarik, baik untuk dimakan. Kedua, pohon kehidupan di tengah-tengah taman. Baru yang ketiga, pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat, di mana itu yang dilarang, ya. Nah, kemudian kalau nanti kita melihat di kitab Wahyu juga ada pohon, ya, bagian terakhir itu langit bumi bara itu, tetapi hanya ada pohon kehidupan. Nah, ini yang sedang mau kita pelajari, kita mau renungkan, ya, pohon itu sebenarnya melambangkan apa. Nah, mari kita baca dulu Mazmur pasal 1. Ini dikatakan berbagailah orang, ya, yang tidak berjalan nasional fakir dan sebagainya. Ayat 3-nya, ia seperti pohon. Jadi orang itu seperti pohon. Orang yang gimana? Di sini dikatakan orang yang tidak berjalan nasional fasik, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kita sudah belajar sungai itu kan, maknanya sungai itu Kristus dalam batin. Nah, kalau kita, jadi manusia itu adalah pohon. Kalau kita ini tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai itu, aliran Kristus, ya. Jadi manusia itu pohon. Coba lihat dulu di sini, Yeremia, ya, pasal 17, ya. Berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya. Pohon. Jadi manusia itu adalah simbol. Jadi pohon itu simbol daripada manusia. Nah, kalau begitu mari kita lihat dulu di Taman Eden ini, ya. Di situ ada 3 jenis pohon tadi kita lihat itu, ya. Pertama, berbagai-bagai jenis pohon. Jadi yang pertama itu simbol apa itu? Berbagai-bagai jenis pohon itu yang baik untuk dimakan, itu apa semuanya dikatakan di sana, ya. 9 Kejadian 9, ya, sudah baca itu. Itu melambangkan manusia dalam kondisi Adam dan Hawa itu ketika pertama kali diciptakan. Dia seperti berbagai-bagai pohon, ya. Dia belum makan pohon pengetahuan, belum makan pohon kehidupan. Dia masih sebagai jiwa yang hidup. Itulah dia Adam, ya, dan Hawa ketika pertama kali diciptakan. Dia seperti berbagai-bagai pohon di Taman Eden itu. Kedua, kalau pohon pengetahuan itu apa? Nah, justru ini yang kita mau renungkan, ya, pohon pengetahuan dulu, ya. Nanti karena ini ceritanya berseri nih, nanti pohon kehidupan kita akan renungkan, dan akhirnya nanti di Yerusalem baru yang ada pohon kehidupan juga, ya. Nah, kita merenungkan ini pohon yang dilarang Tuhan. Jangan kau makan buahnya. Kalau begitu kau makan, coba baca dulu, ya, Kejadian 2 ayat yang ke-17, ya. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Jadi ketika manusia itu makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dia menjadi seperti pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dia menjadi seperti itu. Nah, tapi sebelum kita ngerti ini pohon pengetahuan ini seperti apa, kita lihat ini kalimat ini. Tuhan bilang, kalau kau makan, pada hari engkau makannya engkau mati. Nah, istilah mati ini dalam istilah Ibrani itu mut tamut. Istilah mut itu mati. Tapi ini istilahnya mut tamut, jadi nggak bisa diterjemahkan hanya mati. Jadi pengertiannya mut tamut itu terjemahan yang paling bagus, yang literal itu dia bilang dying you will die. Artinya begitu kau makan buah pohon itu, engkau akan mendapat jenis kehidupan, ya. Suatu jenis kehidupan yang kita bilang maut, karena upah dosa itu maut. Maut itu suatu jenis kehidupan.
yang di luar Tuhan, di luar pohon kehidupan, ya. Jadi begitu kau makan, engkau langsung dapat suatu jenis kehidupan yang Alkitab bilang maut, dan nanti akan berproses dia. You will die, akan mati nantinya, secara mati fisik. Jadi Adam begitu ada makan buah pohon itu, dia akan menjadi manusia pohon pengetahuan, dalam arti memiliki jenis pohon, jenis hidup yang Alkitab bilang maut. Ya, suatu jenis kehidupan yang di luar Tuhan. Itu yang dimiliki oleh Adam. Tapi dia punya pengetahuan. Jenis hidup itu ada pengetahuannya, ada baiknya, ada pengetahuan jahatnya. Dia punya pengetahuan. Tapi itu jenis kehidupan yang nanti dia berproses itu. Nah, Adam 900 tahun kemudian dia mati secara fisik. Jadi yang dialami oleh Adam sebenarnya kita alami semua. Semua manusia alami, karena Adam itu kan kepala, ya. Nah, jadi semua manusia karena keturunan Adam, kita menjadi manusia pohon pengetahuan baik dan jahat. Apa artinya? Kita menjadi manusia yang memiliki jenis hidup, ya, yang namanya maut, ya, yang akhirnya berproses kepada suatu kematian fisik. Kita semua akan mati secara fisik, ya. Karena itu jenis hidup yang kita dapatin, ya. Nah, sekarang coba dulu kita lebih dalam lagi mengerti, ya. Ini jenis hidup seperti apa ini? Pohon pengetahuan baik dan jahat ini. Nah, kita lihatlah kitab Pengkhotbah, ya. Kitab Pengkhotbah itu menjelaskan, ya, bagaimanalah kehidupan pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Tapi istilah di kitab Pengkhotbah itu istilahnya di bawah matahari. Bukan di luar Tuhan atau di luar Kristus atau di luar, enggak begitu bicaranya, tapi di bawah matahari. Nah, jadi ungkapan di bawah matahari atau di bawah langit itu di kitab Pengkhotbah ada sekitar barangkali 40 lebih lah itu. Ya, saudara bisa baca itu kitab Pengkhotbah itu. Banyak sekali ungkapan itu. Dan kesimpulannya satu saja, sia-sia. Ya. Kitab Pengkhotbah awalnya udah langsung kesimpulan segala sesuatu sia-sia. Tapi ingat, yang dimaksud Pengkhotbah itu sia-sia kalau hidup di bawah matahari ini, kehidupan di bawah matahari, artinya kehidupan yang dijalani di luar Kristus itu, di luar Tuhan itu, di luar pohon kehidupan, yaitu kita menjalani pohon pengetahuan baik dan jahat. Itu sia-sia kesimpulannya. Mau kaya sia-sia, mau miskin juga sia-sia, mau pinter sia-sia, mau bego juga sia-sia, ya. Mau dihormati orang pun sia-sia. Misalnya ada punya anak apa sampai 100 apa semuanya pokoknya, tapi nggak menikmati apa semuanya, sia-sia semuanya pokoknya. Kesimpulannya bacalah itu, pokoknya sia-sia lah, ya. Nggak ada gunanya lah intinya jadinya hidup itu menjalani pohon pengetahuan ini. Ini yang pertama, ya. Begitu orang manusia itu menjadi manusia pohon pengetahuan baik dan jahat, maka hidupnya satu saja, sia-sia. Ada banyak orang kaya, kalau dia menjalani hidup, kalau dia adalah pohon pengetahuan baik dan jahat, sia-sia. Ada orang miskin, sia-sia. Ada orang yang hebat, PhD, tapi kalau dia adalah manusia pohon pengetahuan, sia-sia dia. Ya, toh juga mati katanya. Ya, mau kayak gimana? Orang kaya mati, orang miskin juga mati, orang pintar mati, orang bego juga mati juga, sama aja. Apa bedanya katanya? Bahkan kita Pengkhotbah bilang manusia nggak ada beda dengan binatang kok, sama aja. Kata Pengkhotbah, apa ya tahu saudara napas saudara naik ke atas, napas binatang turun ke bawah? Sama aja, enggak. Manusia sama dengan binatang kok, sama. Kenapa sama? Sia-sia semua. Nah, inilah dia manusia pohon pengetahuan. Yang kedua saya mau bagikan, ya. Apa artinya itu manusia pohon pengetahuan itu? Dia hilang kemuliaan Elohim. Karena manusia ketika jatuh dalam dosa, dia hilang kemuliaan, ya. Saudara Adam dan Hawa itu telanjang kan diciptakan. Karena dia ditutupi oleh kemuliaan Elohim, dia nggak malu. Satu dengan yang lain Adam dan Hawa nggak malu. Tapi begitu dia berdosa, karena manusia berdosa dan kehilangan atau berkurang kemuliaan Elohim, langsung dia rasa malu. Nah, itulah langsung Adam dan Hawa ini manusia pengetahuan ini dia langsung menutupi dengan cawat itu, ya. Apa ini simbol juga itu cawat itu, menutupi rasa malu, ya. Manusia yang adalah pohon pengetahuan baik dan jahat itu punya satu penyakit. Karena hilang kemuliaan Elohim, malu. Nah,
manusia yang itu berusaha dong. Dia kan punya pengetahuan, baik dan jahat. Nah manusia ini berusaha bagaimana caranya nutupin malu. Itulah dia dengan dia buat cawat. Nah, sebenarnya manusia semuanya begitu kelakuannya kayak Adam, nutupin rasa malu. Dengan cara apa? Masing-masing orang beda. Ada yang dengan sekolah tinggi-tinggi supaya dihormati orang. Kan kalau dihormati hilang rasa malunya. Udah gitu dia cari uang banyak-banyak supaya jadi kaya. Nah, karena orang kaya kan dihormati, hilang rasa malunya. Atau jadi orang yang penampilannya dibagus-bagusin lah, dibikin ganteng lah, dibikin cantik lah. Maksudnya apa? Supaya hilang rasa malunya. Karena kehilangan kemuliaan Elohim itu. Jadi dia pakai kemuliaan manusia. Kemuliaan manusiawi. Nah itu dia itu. Manusia pohon pengetahuan itu. Manusia pohon pengetahuan baik dan jahat itu adalah manusia yang selalu menutupi rasa malunya dengan kemuliaan manusiawi. Masing-masing orang beda ya, tapi umumnya sih cari uang. Karena orang kaya itu di mana-mana sudah dihormati lah. Nggak, biarpun begonya orang kaya itu, kalau orang kaya itu tetap dihormatin. Hilang rasa malunya kalau orang kaya, biarpun bego. Tapi ada juga orang yang pinter itu yang dihormati. Biarpun dia miskin, pinter, dihormati juga. Jadi macam-macam lah. Tapi intinya, manusia pohon pengetahuan ini dia berusaha menutupi rasa malunya itu dengan berbagai cara lah ya. Dengan membuat cawat itu. Kemudian poin yang terakhir ini ketiga, manusia pohon pengetahuan ini, saya penutup ini ya, itu manusia yang beragama itu. Nah sekarang saya jelasin dulu agama itu artinya apa. Itu memang sistem kepercayaan. Karena manusia kan punya pengetahuan, baik dan jahat. Dia merasa butuh agama. Agama itu suatu dengan aturannya ya, kepercayaan dengan segala macam aturannya. Semua manusia di dunia ini beragama, termasuk ateis. Ateis itu beragama juga, agama tanpa Tuhan. Nah itu ateis itu ya. Jadi dia membutuhkan suatu pegangan gitu apa ya. Agama itu seperti nyaman dia kalau dia disuruh, ayo kamu datang hari Minggu kalau orang agama Kristen ya. Ini saya mau bicara nanti kekristenan lain itu ya dengan agama Kristen. Ini pokoknya orang lah, aku datang hari Minggu ya, suruh ritual tertentu ya, disuruh ngasih persembahan tertentu ya, disuruh apa-apa. Pokoknya dia merasa nyaman. Ada orang bilang, duh kalau nggak datang hari Minggu rasanya masih ada utang deh, belum nyaman deh. Itu dia beragama gitu ya. Emang manusia pengetahuan baik dan jahat itu dia orang beragama ya. Pokoknya bekarat dah, beragama aja dah. Pokoknya dan dia kalau orang beragama itu intinya satu pikirannya. Kalau saya berbuat baik, saya diberkati. Makanya dia pikir kalau datang hari Minggu, dia berbuat baik. Nah, dia diberkati Tuhan. Dia kasih persepuluhan. Nah, dia berbuat baik. Dia diberkati. Dia pendeknya orang beragama itu dia merasa pikiran pengetahuannya itu dia pikir kalau saya beragama berbuat baik, saya diberkati. Nanti kita lihat bahwa Yesus nggak maksud itu tuh. Nanti pohon kehidupan. Nanti besok kita bicara itu ya. Tapi ini sekarang lah ya. Oke lah kesimpulannya lah. Jadi manusia pohon pengetahuan itu manusia yang sia-sia tuh. Mau beragama Kristen kek, mau beragama apa kek, mau apa. Semua sia-sia. Mau kaya kek, mau miskin kek, udah hilang kemuliaan Tuhan. Dia hanya cari kemuliaan manusia. Agama itu kan bikin kemuliaan manusia juga. Apalagi kalau gedungnya besar apa semuanya. Semuanya sia-sia ya. Kalau manusia pohon pengetahuan. Nanti kita lihat besok ya. Manusia pohon kehidupan tuh seperti apa ya. Haleluya. Amin.